Bicara tentang Ria Irawan, pasti Anda langsung teringat sepak terjangnya dalam dunia seni peran. Anda pasti berpikir kali ini Goldspot akan membicarakan soal kecintaan Ria akan akting. Tapi rupanya Ria Irawan bercerita soal kehidupan pribadinya dan pasti tidak jauh dari soal lelaki. Iya, Ria memang sedang akrab dengan Rian, lelaki yang jauh lebih muda darinya. Di balik keceriaannya ternyata Ria masih menyimpan trauma yang mendalam akan kegagalan pernikahannya yang dulu. Lantas apakah Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nela Ana akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Bersama Gospot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. ia dapat setelah bercerai dari almarhum Kuswoyo, ayah dari Kus bersaudara? Marisa Haque dan Komisi 8 DPR RI melakukan sidak di Rumah Sakit Medistra. Darah bermusik Erwin Gutawa ternyata menurun pada Gita Gutawa. Ria Irawan ingin punya anak tapi tidak menikah? Inilah Gospot, gosip seputar orang ternama. Pemirsa, gosip perselingkuhan di kalangan selebriti sepertinya sudah menjadi hal yang biasa. Dan kali ini giliran pasangan Nia Daniati dan Farhad Abbas yang terkena gosip tersebut. Kabarnya Farhad telah berselingkuh dengan seorang mantan model yang juga janda beranak dua. Lalu bagaimanakah Farhad menanggapi gosip tersebut? Anda penasaran? Inilah Gospot. Kehidupan rumah tangga Farhad Abbas dan Nia Daniati tak pernah sepi dihantam gosip seputar tabiat Farhad yang gemar menduakan Nia. Beberapa bulan lalu Farhad sempat digosipkan menikah dengan seorang mahasiswi dari Bandung. Saat itu Farhad dengan entengnya menepis gosip tersebut. Farhad bahkan menantang wartawan untuk menyodorkan bukti bahwa dirinya sudah menikahi gadis dari Bandung itu. Seolah ingin menunjukkan bahwa rumah tangganya tenang-tenang saja. Farhad menggelar pesta ulang tahun untuk anaknya dengan meriah dan penuh kejutan. Kejutan terbesarnya, Farhad menghadiahi anaknya sebuah mobil, padahal sang anak belum cukup umur untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Selepas pesta, Farhad menjawab gosip yang sedang menerpa kehidupan rumah tangganya. Kamera menangkap wajah Nia Daniati yang tegang. Kalau Nia ini orangnya apa? Santai aja dia, nggak ada masalah. Dan bagi kita sih udah biasa lah itu ya. Tapi menurut saya sih saling menjaga lah kan, menjaga bagaimana bisa menjaga keluarga jangan sampai kena gosip, ya kan bisa jaga gitu. Belakangan tersebut lagi satu nama wanita di sekitar kehidupan Farhad Abbas, namanya Ani Murdaya. Kabarnya Farhad kini sedang menjalin cinta pintu belakang dengan ibu dua anak ini. Anehnya saat awak Gospot ingin melakukan konfirmasi kepada Farhad, Farhad kontan menolak untuk diwawancarai. Tidak biasanya Farhad anti wawancara dengan wartawan. Awak Gospot juga berusaha melakukan konfirmasi kepada Ani Murdaya dan berhasil menemukan kediamannya. Sayang Ani tak ditemukan keberadaannya. Siapakah Ani Murdaya? Ani Murdaya adalah mantan model iklan era tahun 80-an. Di masa mudanya Ani Murdaya adalah teman dekat Nia Daniati. Apakah Nia sanggup bersabar mendengar berbagai kabar miring tentang suaminya? Saya pikir Nia ini orang sabar sekali orangnya, baik. Dan membuat saya betah dan betah dan apa? Dan yang paling penting saya ini punya 2 remaja di rumah sekarang. Yang remaja 1, remaja 2 nih ya. Ya. Ini remaja 13 tahun, ini remaja sekali. Oke. Sesuatu yang ditutup-tutupi suatu saat nanti pasti akan terbongkar juga. Hanya waktu yang bisa menjawabnya.
Pemirsa, kalau bicara soal Ria Irawan pasti nggak jauh-jauh dari seni peran. Tapi kali ini berbeda karena kali ini kita tidak akan membicarakan soal itu, tapi kita akan membicarakan soal trauma masa lalu Ria yang kabarnya belum juga pulih hingga sekarang. Namun sebelumnya kita sapa dulu ayah dan anak yang sama-sama menyenangi musik. Ya, mereka adalah Erwin Gutawa dan putrinya Gita Gutawa yang kabarnya sedang merintis menjadi seorang penyanyi. Mau tahu bagaimana kompaknya mereka bicara soal musik? Inilah Gospot. Darah musik Erwin Gutawa ternyata mengalir deras ke tubuh putrinya Gita Gutawa. Bedanya Erwin lebih fokus sebagai pemusik sementara Gita lebih tertarik sebagai penyanyi. Gita bahkan menjadi teman duet Doni Sibarani, vokalis Ada Band dalam lagu Yang Terbaik Bagimu. Lagu ini bertutur tentang ikatan batin yang kuat antara anak dan ayahnya. Kebetulan Gita memang punya ikatan batin yang amat kuat dengan Erwin Gutawa terutama dalam hal bermusik. Ya sebenarnya senang ya karena saya kan orang musik, jadi ketika saya tahu anak saya senang banget sama musik, terus kelihatannya dia juga pengen serius di musik ya bangga dan senang gitu. Jadi sekarang saya lagi mengisi ini aja bekal dia mengenai ilmunya, mengenai pengalamannya, wawasannya gitu kira-kira. Gita tentu tak perlu jauh-jauh berguru kepada orang lain karena ayahnya adalah musisi hebat. Hanya saja kebanyakan orang tua justru sering tak sabar saat mengajari anaknya sendiri. Galak sih enggak ya, cuman serius aja gitu. Iya kan? Iya. Kalau aku bercanda, kamu nggak boleh bercanda gitu. Jadi ya mesti bener-bener gitu. Saya tahu banget kapasitas saya bukan guru yang baik untuk musik gitu ya. Saya cuman pemusisi yang sering melakukan kegiatan. Jadi saya cari guru dia, guru piano yang baik, guru main musik, guru nyanyi dengan teman-temannya paduan suara gitu. Jadi emang dia dilatih oleh banyak orang. Aku sebenarnya pengen dikenal sebagai diriku sendiri ya, bukan karena aku yang emang karena anaknya papa. Cuman untuk berhasil juga aku mesti belajar banyak ya. Jadi aku juga mesti ngeliat papa, mesti ngeliat tokoh-tokoh musik yang lain. Sebagai musisi, Erwin tak hanya dikenal luas di dalam negeri tetapi juga sampai ke mancanegara. Erwin Gutawa juga kerap berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi sekaliber Krisdayanti dan Siti Nurhaliza. Apakah Gita bermimpi suatu hari nanti bisa berkolaborasi dengan ayahnya? Iya pengen banget ya. Sebenarnya pengen banget cuman Latihan serius. iya tapi merasa belum terlalu sanggup saja. Karena aku mesti banyak belajar lagi, aku masih pemula. Nggak langsung diiringin sama papa, tidak. Bicara tentang Ria Irawan, pasti Anda langsung teringat sepak terjangnya dalam dunia seni peran. Anda pasti berpikir kali ini Gospot akan membicarakan soal kecintaan Ria akan akting. Tapi rupanya Ria Irawan bercerita soal kehidupan pribadinya dan pasti tidak jauh dari soal lelaki. Iya, Ria memang sedang akrab dengan Rian, lelaki yang jauh lebih muda darinya. Di balik keceriaannya ternyata Ria masih menyimpan trauma yang mendalam akan kegagalan pernikahannya yang dulu. Lantas apakah Ria tidak ada niatan untuk menjalin komitmen dalam lembaga pernikahan dengan Rian? Tujuan untuk serius belum berani karena gue masih trauma dengan rumah tangga. Gue ngomong gini aja gue udah mules nih gue. Di gue banget, gue kan di kendala. Kendati masih dihinggapi rasa trauma, Ria tidak menutup hatinya bagi lelaki yang datang untuk menaklukkan hatinya. Sudah sejauh manakah hubungan Ria dengan Rian? Sejauh gitu aja, masih simbolis banget deh. Tapi kalau yang namanya gue sayang, gue selalu memikirkan. Dengan hadirnya Rian dalam hidup Ria, apakah berarti Ria telah menutup hatinya bagi lelaki-lelaki yang masih ingin menggapai hatinya? Kagak banget malah. Masih ada 2000 hati yang gue persilakan untuk masuk. Kira-kira seserius apakah Rian untuk menjadi satu-satunya lelaki dalam hidup Ria? Katanya sih dia tipe yang begitu, kalau udah deket sama orang itu artinya serius. Enggan untuk menikah lagi, itulah Ria yang sekarang. Sebagai seorang perempuan tidak adakah keinginan Ria untuk memiliki keturunan? Pengen banget punya anak, pengen banget.
Tapi menikah ada tanda tangannya itu gue nggak pengen. Gue takut. Trauma masa lalu hanya bisa disembuhkan jika Anda berani melawan trauma itu sendiri. Dan niat itu pun hanya bisa datang dari diri Anda sendiri. Dan pemirsa, jangan lupa terus saksikan Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama.